Pernahkah kamu berdiri di stasiun Manggarai dan bertanya dari mana asal nama itu? Di balik deru kereta dan riuh penumpang, ada kisah lama yang jarang diingat. Kisah tentang manusia yang dulu diperjualbelikan. Hai, aku Rosvita Marza. Selamat datang di tempat cerita, di mana setiap tempat punya suara masa lalu. Hari ini kita menelusuri jejak Manggarai, dari pasar budak hingga menjadi jantung transportasi Jakarta. Ada dua kisah berbeda tentang asal nama Manggarai. Versi pertama berasal dari catatan J.P. Frege dalam arsip kolonial Belanda. Ia menulis bahwa Manggarai diambil dari kata mangga dan raja atau raya yang memiliki arti besar. Karena lidah orang Belanda sulit menyebut Manggaraja, maka jadilah Manggarai. Namun versi lain datang dari masyarakat Flores Barat. Sekitar tahun 1770, sekelompok orang dari daerah Manggarai di Pulau Flores bermukim di selatan Batavia. Mereka menamai tempat tinggal barunya Manggarai sebagai kenangan pada tanah asal mereka di Nusa Tenggara Timur. Dua versi berbeda, tapi keduanya sama-sama menyiratkan pertemuan antara kekuasaan kolonial dan jejak perantauan dari timur. Pada abad ke-17 hingga ke-18, kawasan ini bukan hanya tempat tinggal orang Flores, tapi juga dikenal sebagai pasar budak di pinggiran Batavia. Budak-budak ini dibawa oleh kapal VOC dari berbagai daerah, seperti Manggarai, Bali, Bugis, Bima, hingga Malabar di India Selatan. Di tempat inilah mereka dikumpulkan, dikarantina, lalu dijual kepada para tuan Belanda. Harga manusia ditentukan oleh usia dan tenaga. Budak perempuan bahkan dihargai 2 hingga 3 kali lipat dari laki-laki, karena dianggap lebih bernilai di mata pemilik kolonial. Nama Manggarai akhirnya bukan sekedar nama tempat, tapi menjadi simbol ketimpangan antara yang berkuasa dan yang diperbudak. Ketika perbudakan dihapus pada pertengahan 1800-an, kawasan ini perlahan berubah fungsi. Tidak lagi menjual manusia, tapi menjual rumput untuk pakan ternak. Dari sinilah lahir nama Pasar Rumput, yang hingga kini masih dikenal di Jakarta Selatan. Masyarakat mulai berdagang, bertani, dan membangun pemukiman. Manggarai pun berubah wajah, dari tempat penderitaan menjadi ruang kehidupan. Tahun 1914, pemerintah Hindia Belanda membangun stasiun Manggarai. Dirancang oleh arsitek J. van Gent, sosok yang juga membuat stasiun Jakarta Kota. Dari tanah yang dulu menjadi pasar budak, kini menjadi simpul besar jaringan kereta Jakarta. Seiring waktu, muncul Balai Yasa Manggarai, pusat perawatan lokomotif dan tempat ribuan buruh bekerja. Mereka bukan budak seperti dahulu, tapi pekerja yang berjuang demi hidup dan masa depan. Dari tempat manusia dulu diperjualbelikan, kini berdiri stasiun yang menggerakkan jutaan langkah setiap hari. Manggarai bukan lagi simbol perbudakan, tapi pergerakan. Dari pasar budak menjadi simbol kehidupan kota, ia membuktikan waktu bisa menghapus luka, tapi tidak menghapus jejak sejarah. Aku Rosvita Marza, sampai jumpa di episode berikutnya. Karena setiap tempat punya cerita yang menunggu untuk diceritakan kembali.